Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Mansari. Saya dari kelas 11 Busana 3. Hari ini saya akan memaparkan hasil resume saya pada pelajaran PKN. Resume membangun demokrasi di Indonesia. Latar belakangnya, pentingnya kehidupan demokratis di Indonesia karena negara Indonesia sudah merdeka tapi kurang demokrasi. Kerangka konsepsionalnya membangun demokrasi di Indonesia, yaitu karena demokrasi di Indonesia masih minim, makanya diperlukan materi membangun demokrasi di Indonesia. Membangun demokrasi di Indonesia ialah menumbuhkan rasa demokrasi atau kebebasan berpendapat serta kedaulatan di Indonesia. Definisi pendapat menurut ahli. Menurut Plato, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak. Inti materinya adalah negara demokratis, yaitu persamaan di hadapan hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, yaitu semua warga berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. 4. Kebiasaan bertanggung jawab, yaitu ada 4 kebebasan demokrasi: beragama, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul. Dan HAM dijamin keberadaannya oleh negara. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Studi kasusnya yang baru saja terjadi di Indonesia yaitu Undang-Undang Omnibus Law 1 dengan poin antara lain: 1. Upah minimum penuh bersyarat, pasongan berkurang, kontrak kerja tanpa batas, outsourcing seumur hidup, baru dapat kompensasi minimal 1 tahun, waktu kerja yang berlebihan, hak upah cuti yang hilang. Faktor internalnya yaitu sifat egois dari pemerintah yang menciptakan UU Omnibus Law secara terburu-buru. 2. Rendahnya kesadaran HAM oleh pihak DPR yang menciptakan Omnibus Law. Sikap tidak toleran antara DPR dan masyarakat. Faktor eksternalnya, penyalahgunaan kekuasaan oleh DPR, ketidaktegasan aparat hukum yang menyakiti para mahasiswa seenaknya saat demonstrasi dilakukan secara tidak tegas dalam membela kebenaran. Penyalahgunaan teknologi. Kemudian, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi di Indonesia yang menyebabkan terasa tidak adil di masyarakat yang menyebabkan terjadinya demonstrasi tersebut. Kesimpulannya, oleh karena itu diharapkan para pemimpin negara dapat bersikap adil kepada rakyat agar perlahan demokrasi itu akan tumbuh di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.